Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 173. Bab 871. Menghilangkan bahaya tersembunyi. Sosok tua itu menegang sesaat sebelum pulih dengan cepat. Tanpa berbalik, dia melanjutkan menuju hutan gelap. Ci. Sosok tua itu baru saja memasuki hutan yang suram ketika kilatan tajam dan dingin tiba-tiba muncul. Itu membawa angin tebal yang menyebabkan rambut seseorang berdiri saat itu dengan licik dan kejam melesat ke tenggorokannya. Serangan tiba-tiba itu membuat sosok manusia tua itu agak lengah. Namun, beruntung kekuatan sosok itu tidak lemah. Segera, teriakan pelan keluar dari mulutnya dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jalur kilatan dingin diubah karena udara yang terdistorsi, menyebabkannya terbang melewati bahunya. Siapa ini? Sosok manusia tua itu berteriak dengan marah setelah menghindari serangan itu. Dia melambaikan tangannya yang keriput sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Segera sepasang busur energi yang terlihat sebagian dengan keras meraih tempat tertentu di hutan gelap. Trak! 5 angin kencang melesat dari cakar tangan sosok manusia tua itu. Mereka menghancurkan beberapa pohon besar yang setebal paha seseorang, menyebabkan serbuk gergaji tersebar ke segala arah. Wajah sosok manusia tua itu berubah setelah serangannya gagal mengenai sasarannya. Dia baru saja akan mundur ketika sosok berwarna putih tiba-tiba berkedip dan muncul dengan cara seperti kilat. Kabut kelabu yang membawa sedikit bau menerkam. Sosok manusia tua itu merasakan sesuatu sebelum kabut bersentuhan dengan tubuhnya. Memiliki pengalaman yang luas, dia bisa melihat sekilas bahwa kabut ini mengandung racun yang mematikan. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin kencang yang kencang bertiup dari mereka dan menerbangkan kabut. Meminjam penghalang ini, jari-jarinya menekan udara kosong dan tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Suara "ci" akhirnya keluar saat dia menerobos dahan pohon yang lebat. Setelah keluar dari hutan, sosok tua itu baru saja akan melarikan diri ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia mengangkat kepalanya. Wajahnya segera berubah menjadi jelek saat dia menatap pria tua berambut putih yang tergantung di langit. Sukian. Sosok manusia tua itu menoleh sedikit saat suara dingin dipancarkan dengan giginya, menampakkan wajah yang familiar. Sosok ini secara mengejutkan adalah Yingshan tua, orang yang telah mengambil inisiatif untuk menyerah pada air liur transformasi tubuh bodhisatwa sebelumnya. Hehehehe, taktik Tuan Yingshan cukup bagus. Anda sebenarnya mampu menyembunyikan kekuatan spiritual Anda dalam air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Bahkan aku hampir tidak bisa merasakannya. Sebuah tawa lembut terdengar dari belakang Yingshan tua. Yang terakhir menoleh hanya untuk melihat Xiao Yan mengepakkan sayap api hijau gioknya di atas lautan pohon. Tidak disangka bahwa Anda benar-benar menemukannya, di mana orang terakhir? Panggil mereka juga. Yingshan tua dengan dingin berteriak. Ekspresinya agak gelap dan serius saat dia tiba-tiba melihat lautan pohon di bawahnya. Ci. Cabang-cabang pohon yang lebat tiba-tiba bergetar setelah suara Old Yingshan terdengar. Segera, sosok berwarna putih anggun muncul. Akhirnya, gaun putih melayang dan muncul di langit. Sosok yang agak cepat secara tidak sengaja menutup jalan mundur Yingshan tua. Hehehehe, iblis tua, kamu benar-benar licik. Jika Xiao Yan bukan seorang alkemis atau memiliki kekuatan spiritual yang melebihi orang biasa, kemungkinan dia tidak akan merasakan roh Anda bersembunyi di air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Sukian tersenyum dan tertawa saat dia mengamati Ying tua. Karena kamu sudah menemukanku, kenapa kamu tidak bertindak lebih awal? Yingshan tua dengan dingin tertawa. Ketika dia telah menyembunyikan jiwanya di air liur transformasi tubuh bodhisatwa, dia telah merencanakan untuk menunggu Xiao Yan dan Han Feng terlibat dalam pertempuran. Ia rela menunggu mereka berakhir dengan luka serius sebelum tiba-tiba mencuri air liur transformasi tubuh bodhisatwa tanpa ada yang menyadarinya. Namun, hasil akhirnya tidak sesempurna yang ia bayangkan. Xiao Yan menggunakan taktik seperti kilat untuk membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis. Akhirnya, dia menunjukkan api teratai Buddha yang marah, menyebabkan Han Feng dan Mo Tianxing diam-diam takut padanya. Keduanya hanya bisa mundur. Dengan demikian, Dokter Peri Kecil dan Sukian berhasil mempertahankan kekuatan bertarung mereka.
mengingat kekuatan Old Yingshan. Ada terlalu banyak orang yang mengejar selama 2 hari terakhir ini, dan saya tidak punya waktu untuk mengganggu Anda. Terlebih lagi, harus dikatakan bahwa taktik menyembunyikan jiwamu ini memang sangat unik. Saya dapat merasakannya, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Lagi pula, ada banyak sekali orang rakus yang mengejar dari belakang, sehingga tidak mungkin bagiku untuk mengeluarkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa untuk mengamatinya dengan cermat. Setelah kami mencapai Akademi Jianan dan saya memiliki cukup waktu untuk mempelajari air liur transformasi tubuh bodhisatwa, jejaknya pasti akan terseret. Karena itu, jadi, alasan kamu sengaja pergi sendiri adalah agar aku yang dulu mengungkapkan diriku. Wajah Old Yingshan berkedut. Dia tidak berharap untuk jatuh pada skema Xiao Yan. Rencana sempurna yang dia buat untuk menyembunyikan dirinya sebenarnya telah ditemukan oleh Xiao Yan sejak lama. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu tubuh ilusi Yingshan dan tertawa dengan samar. Tuan Yingshan, tolong kembalikan air liur transformasi tubuh bodhisatwa kepadaku. Aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Meskipun Anda saat ini hanya tubuh spiritual, jika roh ini dipukul dan disebarkan oleh kami, kemungkinan tubuh asli Anda akan mengalami kerusakan yang cukup parah. Terlebih lagi, dengan mengandalkan indraku, aku bahkan mungkin bisa menemukan posisi tubuhmu yang sebenarnya. Wajah Yingshan tua sedikit berubah saat dia tertawa samar. Bocah, apa kau benar-benar memperlakukan aku yang dulu ketakutan saat tumbuh dewasa? Jika Anda benar-benar ingin memaksa saya yang lama akan menghancurkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa ini sekarang. Saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan saat itu. Keterampilan avatar spiritual yang digunakan Mr. Ying tua ini tampaknya merupakan salah satu yang membutuhkan tubuh asli Anda untuk tetap berada dalam jarak yang dekat, bukan? Ini berarti tubuh Anda yang sebenarnya tidak boleh jauh dari kami. Jika aku tidak merasa salah. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya dan jarinya menunjuk ke hutan bayangan di arah utara. Dia dengan dingin tertawa. Tubuhmu yang sebenarnya harus ke arah itu, kan? Bahkan dengan siasat Yingshan tua, ekspresinya tanpa sadar berubah ketika dia melihat kemana Xiao Yan menunjuk. Metode yang dia latih sangat unik. Jika avatar spiritualnya dipukul dan dihamburkan, dia akan berakhir dalam kondisi lemah, dan hanya akan dapat pulih setelah pelatihan untuk jangka waktu tertentu. Namun, jika tubuh aslinya ditemukan, situasinya bisa menjadi fatal. Oleh karena itu, Old Yingshan menempatkan tubuh aslinya di tempat yang sangat tersembunyi dan aman setiap kali dia menggunakan metode Qi. Namun, posisi itu saat ini sedang ditunjukkan oleh Xiao Yan. Dengan kata lain, jika yang terakhir diizinkan untuk mencari dengan hati-hati, dia mungkin bisa menemukan posisi yang tepat dari tubuh nyonya tua yang sebenarnya. Pada waktu itu, rasa dingin di wajah Xiao Yan sedikit memudar ketika dia melihat ekspresi Yingshan tua yang berubah di bawah sinar bulan. Dia dengan lembut berkata, Tuan Tua Ying, saya menghormati Anda sebagai senior di wilayah sudut hitam. Itulah mengapa saya tidak memiliki siapapun yang menyerang Anda. Selama Anda mengembalikan air liur transformasi tubuh bodhisatwa, saya, Xiao Yan, menjamin bahwa Anda akan pergi tanpa menderita kerugian sedikit pun. Dihadapkan dengan taktik persuasi Xiao Yan yang bergantian, ekspresi Yingshan yang berubah menjadi sedikit lebih baik. Sesaat kemudian, secara bertahap menjadi stabil dan dia menghirup udara dalam-dalam. Tatapannya perlahan beralih ke Sukian dan dokter peri kecil yang menatapnya dengan niat buruk. Aura tajam yang menyebar dari tubuh mereka menyebabkan Old Yingshan tertawa getir. Lupakan tentang dia yang saat ini menjadi avatar spiritual. Bahkan dalam kondisi puncaknya, akan sulit baginya untuk berhasil melarikan diri dari tangan kedua orang ini. Ini memang kasus gelombang baru yang menggantikan gelombang lama. Sepertinya, wilayah sudut hitam, ini adalah dunia kaum muda. Lupakan, anggap dirimu menang. Air liur transformasi tubuh bodhisatwa ini. Yingshan tua menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia mengangkat kotak giok di tangannya sedikit, dan ragu-ragu sejenak. Dia kemudian mengatupkan giginya dan melemparkannya. Aku akan memberikannya padamu. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat kotak giok yang dilemparkan. Namun, dia tidak menggunakan tangannya untuk meraihnya.
Sebagai gantinya, dia menjentikan jarinya dan kekuatan tersembunyi melonjak keluar untuk menerima kotak giok. Setelah itu, kekuatan mengendalikan kotak, dengan hati-hati menjaganya agar tetap di depannya. Alis Yingshan tua sedikit dirajut tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengamati sikap Xiao Yan yang sangat berhati-hati. Dia segera mengeluarkan teriakan dingin. Bahkan jika Anda mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa, kemungkinan Anda akan kesulitan mendapatkan informasi tentang hati bodhisatwa di baliknya. Tujuan saya bukanlah hati bodhisatwa yang jauh dan tidak terjangkau. Sebaliknya, air liur transformasi tubuh bodhisatwa ini. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia menjawab dengan suara yang lembut dan lembut. Wajah dingin tapi cantik dokter peri kecil mengungkapkan ekspresi terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Ekspresi tersentuh melintas di matanya yang transparan. Dia secara alami tahu betapa banyak upaya yang telah dilakukan Xiao Yan untuk membantunya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Dia bahkan rela menjadi musuh dengan orang-orang tua yang memiliki kekuatan menakutkan ini. Meskipun hatinya tersentuh, dokter peri kecil secara alami tidak akan mengungkapkan terlalu banyak karakternya. Namun, riak lembut telah tercipta di dalam hatinya yang seperti dulu. Ini menyebabkan hatinya yang dingin dan tertutup meleleh dengan tenang. Kata-katamu terdengar bagus. Tidak disangka air liur transformasi tubuh bodhisatwa akan berakhir di tangan Anda dengan begitu banyak orang datang untuk mengambilnya. Selamat tinggal. Yingshan tua meringkuk dan berhenti mengatakan omong kosong. Tubuhnya bergetar dan berangsur-angsur berubah menjadi ilusi. Sesaat kemudian, dia benar-benar menghilang. Kecepatan menghilangnya Yingshan sangat cepat. Dalam sepersekian detik, tubuh spiritualnya telah lolos dari jangkauan indera Xiao Yan, dan menghilang dalam kegelapan yang tak berujung. Dokter peri kecil dan Suqian menghela nafas lega setelah mereka melihat Yingshan tua menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Xiao Yan. Mereka melihat kotak giok yang mengapung di dekatnya dan tanpa sadar tertawa. Kami akhirnya membuat orang tua ini menyerah. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Xiao Yan saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut bertanya. Bagaimana bisa begitu mudah? Rubah tua ini. Xiao Yan menjentikan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Api hati gugur yang tak terlihat naik dari jarinya dan menelan kotak giok di dalamnya. Kotak giok segera berubah menjadi bubuk di bawah suhu tinggi api hati gugur, mengungkapkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa yang seperti kehidupan yang perlahan bergoyang. Tatapan Xiao Yan melayang dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia mengendalikan seutas api hati gugur dan perlahan-lahan membungkusnya dengan yang terakhir. Setelah air liur transformasi tubuh bodhisatwa dibungkus, sebagian dari air liur transformasi tubuh bodhisatwa bergetar dan asap putih mengepul darinya. Sedikit suara, Cici, sepertinya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Cici. Yingshan tua, yang tubuh spiritualnya baru saja kembali ke tubuh fisiknya, tersembunyi di sebuah gua di tebing yang jauhnya 1000 meter dari kelompok Xiao Yan, tiba-tiba mengubah ekspresinya saat Xiao Yan mengendalikan apinya. Seteguk darah segar tiba-tiba keluar dari mulutnya. Segera, Yingshan tua mengangkat kepalanya, dan dengan kejam menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Dia berteriak. Sangat bagus, anak yang sangat berhati-hati. Aku yang dulu akan mengingatmu. Xiao Yan tersenyum. Dia menempatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa dalam kotak giok yang baru diperoleh saat dia berada di atas lautan pohon. Dia dengan malas meregangkan pinggangnya dan dengan lembut berkata. Kami akhirnya menghilangkan masalah ini. Sekarang, kita bisa dengan tenang kembali ke Akademi Jianan. Bab 872. Mencapai kota perdamaian. Sebuah kota kecil yang tenang terletak di persimpangan antara wilayah sudut hitam dan Akademi Jianan. Sinar matahari dari langit tersebar ke bawah dan menerangi prasasti horizontal di papan yang tergantung di atas pintu masuk kota kecil. 3 kata yang agak biasa yang tidak memiliki aura pembunuh muncul di bawah sinar matahari, membuat seseorang merasa tenang. Kota damai. Hati kelompok Xiao yang tampaknya telah melepaskan batu besar saat mereka mendaki bukit dan melihat ke bawah ke kota kecil di bawah. Nafas panjang perlahan dihembuskan dari mulutnya sebelum berangsur-angsur berubah menjadi kehampaan. Perjalanan ini benar-benar berliku.
Ayo pergi, tidak akan ada lagi orang yang mengejar setelah kita memasuki kota perdamaian. Akademi Jianan telah menerima pesan tersebut, dan ada cukup banyak ahli di kota kecil yang siap menerima kita. Tatapan Suqian perlahan ditarik dari kota kecil saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia menoleh sedikit untuk melihat ke belakang. Masih ada sosok manusia yang melayang tidak jauh di belakang karena banyak pandangan serakah dan tidak puas yang ditembakkan dari sudut gelap. Ini benar-benar sekelompok orang yang memiliki ketekunan yang cukup. Senyum dingin muncul di mulut Xiao Yan saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan mereka saat dia melambaikan tangannya. Tubuhnya melompat turun dari puncak bukit, dan berubah menjadi bayangan hitam yang memimpin untuk bergegas menuju kota damai. Mengikuti di belakangnya, para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan mengeluarkan banyak tawa. Orang-orang di belakang mereka telah menyebabkan mereka merasa jijik dan kesal sepanjang perjalanan. Banyak tatapan tidak puas menyaksikan kelompok Xiao Yan bergegas ke kota kecil. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengertakkan gigi sebelum berangsur-angsur berhamburan. Hanya beberapa orang keras kepala yang terus tinggal di tempat ini. Mereka berharap situasi khusus akan terjadi untuk memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan. Namun, situasi yang mereka harapkan tidak terjadi. Kelompok Xiao Yan berhasil memasuki kota perdamaian sebelum menghilang dari pandangan mereka. Sosok manusia berjubah abu-abu menginjak dahan pohon dan berdiri di udara di atas pohon besar. Mata padat di bawah jubah abu-abu terfokus pada punggung kelompok Xiao Yan, yang telah menjadi jauh. Sesaat kemudian, sosok itu mengangkat kepalanya sedikit dan menampakkan wajah gelap, dingin namun akrab. Itu mengejutkan Han Feng. Junior saya yang baik. Senior ini tidak akan menyerah begitu saja. Tunggu saja. Setelah membunuh 3 sesepuh lembah api setan, hari-hari baik Anda telah berakhir. Untuk saat ini, aku akan mengizinkanmu menikmati waktumu. Rasa dingin yang pekat mengangkat sudut mulut Han Feng saat dia dengan dingin tertawa dengan suara lembut. Senyuman aneh yang bisa menembus seseorang juga terungkap di bawah jubah abu-abu setelah suara tawa dingin terdengar. Namun, sosok manusia itu perlahan menjadi ilusi dan akhirnya tersebar menjadi ketiadaan. Kelompok Xiao Yan baru saja memasuki kota perdamaian ketika suara manusia bergerak di udara muncul. Dalam waktu singkat, bagian atas bangunan tempat kelompok Xiao Yan muncul dipenuhi dengan orang-orang yang berhati-hati. Kehati-hatian di wajah sosok manusia ini dengan cepat tersebar ketika mereka melihat Suqian, dan kegembiraan yang sulit disembunyikan menggantikannya. Ini tetua pertama dan yang lainnya. Mereka kembali. Teriakan kegembiraan dengan cepat menyebar ke seluruh kota kecil. Segera lebih dari 10 sosok manusia dengan aura kuat bergegas keluar dari kota kecil. Mereka muncul di depan kelompok Xiao Yan dalam sekejap mata. Melihat lencana di dada mereka, secara mengejutkan mereka adalah tetua akademi. Orang tua, kamu akhirnya kembali. Jika kami tidak mendengar informasi apapun dari Anda dalam 2 hari, saya berencana untuk memimpin beberapa orang ke wilayah sudut hitam untuk mencari Anda. Suara tua namun kuat tiba-tiba terdengar dari belakang setelah kemunculan 10 tetua plus ini. Segera, seorang lelaki tua yang lincah mengambil langkah besar ke depan. Sesepuh sekitarnya yang melihatnya buru-buru membuat jalan. Hugan, mengapa kamu masih begitu malas? Jika kamu tidak mengendalikan amarahmu, kamu harus menunggu waktu yang tidak diketahui sebelum kamu maju ke kelas Douzong. Suqian tersenyum dan menjawab ketika dia melihat orang tua yang cukup dikenal Xiao Yan ini. Ci, apa hubungannya naik ke kelas Douzong dengan amarah? Hugan meringkuk mulutnya. Tatapannya segera berhenti pada Xiao Yan. Dia mengamatinya sedikit sebelum mengeluarkan pujian dari mulutnya. Sungguh tak terduga. Anak kecil, ketika Anda pertama kali memasuki kota perdamaian saat itu, Anda hanyalah seorang Dadho Usi. Dalam beberapa tahun, Anda benar-benar telah menjadi ahli Dou Huang. Kecepatan pelatihan ini, kecil kemungkinannya ada orang yang bisa melampaui Anda bahkan di Akademi Jianan. Xiao Yan menyapa wakil kepala sekolah. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya ke Hugan dan menanggapi dengan hormat. Baiklah, kenapa kamu bertingkah seperti orang luar? Terlebih lagi, dengan kemampuanmu saat ini, aku tidak pantas membuatmu bersikap sopan. Hugan mungkin telah berbicara dengan cara ini tetapi dari raut ekspresi tersenyum di wajahnya, jelas bahwa dia senang dengan perilaku Xiao Yan.
Dia membelai dagunya, dan menoleh ke orang-orang di atap, yang menyapu tempat itu dengan tatapan penasaran, sebelum berteriak dengan keras. Anak nakal, ini adalah kepala, gerbang Pan, Xiao Yan, dari Batin Akademi, yang sering kalian semua sebutkan. Namun, dia adalah ahli asli Dou Huang. Apakah Anda tahu, gerbang Xiao? Faksi yang sering mengirim ahli untuk melindungi kalian semua setiap kali kamu pergi ke wilayah sudut hitam, untuk berlatih? Itu juga sesuatu yang dia dirikan. Dia berbeda dari Anda, orang-orang yang masih membutuhkan orang lain untuk melindungi Anda. Semua orang di atap kaget saat mendengar suara Hugan. Kilatan kuat tiba-tiba muncul dari mata mereka saat tatapan mereka dengan hati-hati menimbang Xiao Yan. Percakapan pribadi berulang kali menyebar seperti tumpukan lalat. Apakah dia senior Xiao Yan? Dia memang sangat muda. Terlebih lagi, dia terlihat cukup tampan, dan lebih tampan daripada statuta. Hehe, apa kamu naksir? Namun, ada cukup banyak orang di akademi yang memiliki perasaan baik bercampur dengan rasa ingin tahu pada senior misterius ini. Saudarimu ini juga adalah pesaing terbesarmu. Gelombang tawa yang indah seperti lonceng perak meledak saat kedua wanita muda ini, yang terlihat sangat mirip, sedang berdebat. Lingkar pinggang mereka yang sangat cantik, yang terlihat saat mereka tertawa, menyebabkan cukup banyak siswa laki-laki melontarkan pandangan mereka. Tidak disangka senior Xiao Yan telah menjadi ahli Dou Huang di usia yang begitu muda. Dia memang layak menjadi pendiri Gerbang Pan. Saat ini, Gerbang Pan adalah faksi terkuat di Akademi Jianan. Lebih dari 30 tempat di 50 peringkat kuat teratas akademi dalam milik anggota Gerbang Pan. Selain itu, bahkan beberapa sesepuh memegang posisi di Gerbang Pan. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak ada satupun golongan yang bisa melampaui bahkan sekarang. Bahkan dengan kulit tebal Xiao Yan, wajahnya tanpa sadar berubah menjadi sedikit merah ketika dia mendengar banyak percakapan pribadi dan merasakan tatapan yang tidak biasa dilemparkan. Ini terutama karena mata berkilauan dari beberapa gadis muda dan penampilan mereka yang tidak bisa menahan diri, ingin menjatuhkan diri. Tidak disangka bahwa masih ada beberapa orang di Akademi Jianan yang mengingatnya setelah pergi selama 2 tahun. Namun, hatinya yang tegang diam-diam menjadi rileks ketika dia merasakan kekuatan dan keaktifan dari para pria dan wanita muda itu. Hatinya tanpa sadar menghela nafas. Senang menjadi muda. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia sepertinya lupa bahwa dia sebenarnya tidak jauh lebih tua dari para pemuda dan pemudi ini. Hehe, anak kecil. Selama bertahun-tahun sejak berdirinya Akademi Jianan, hanya ada sedikit orang yang mencapai rasa hormat seperti itu di tempat di mana para berbakat berkumpul. Anda juga pernah tinggal di tempat ini selama beberapa tahun dan harus tahu bahwa siswa di sini adalah elit yang datang dari berbagai tempat. Semuanya bersifat angkuh. Sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan seperti itu dari mereka. Hugan menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung di hadapan kata-kata Hugan. Hugan menghela nafas pada dirinya sendiri, sepertinya tidak melihat ekspresi Xiao Yan. Ketika kamu tiba di Akademi Jianan saat itu, aku yang dulu merasa bahwa kamu bukanlah orang biasa. Melihatnya sekarang, tampaknya penglihatan saya setajam sebelumnya. Orang tua, berhenti mencoba menyombongkan diri, Sukian tanpa daya menggelengkan kepalanya di samping. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita kembali ke Akademi Jianan dulu. Perintahkan unit penegakan hukum untuk memperketat pertahanan kita selama periode waktu ini. Tidak perlu melaporkan siapapun yang mencoba masuk dengan paksa dari wilayah sudut hitam. Serang saja mereka." Perintah ini sudah lama diberikan. Daya pikat air liur transformasi tubuh bodhisatwa sungguh luar biasa, ini. Hugan menganggukkan kepalanya di depan matanya tiba-tiba menoleh ke dokter peri kecil di samping Xiao Yan. Aura samar yang merembes keluar dari tubuh yang terakhir menyebabkan dia merasa agak tertekan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya sesekali dia rasakan dari Sukian. Namun, itu jauh dari intens ini. Oleh karena itu, Hugan segera tersenyum saat dia bertanya secara acak. Dia disebut dokter peri kecil, temanku. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Hugan kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa getir dan menghela nafas. Kamu anak kecil. Bahkan orang-orang di sekitarmu bukanlah individu biasa.
Kamu memang bukan lagi anak kecil yang lembut saat itu. Hugan menghela nafas secara emosional dan menoleh sebelum berteriak pada semua orang di atap. Baiklah, kalian semua bisa bubar. Orang-orang dari unit penegakan hukum akan tetap tinggal dan berpatroli. Banyak siswa tersebar agak enggan setelah mendengar teriakan Hugan. Namun, tatapan mereka masih berhenti sedikit lebih lama pada Xiao Yan sebelum mereka pergi. Baru setelah itu mereka bubar. Ayo pergi. Ikuti saya kembali ke Akademi Jianan. Menara pemurnian Ki Langit berkobar, di Akademi Dalam masih mengharuskan Anda untuk mengaktifkannya sekali lagi. Selain itu, saya pikir Anda juga harus pergi dan melihat gerbang PAN Anda setelah 2 tahun absen Anda. Bagaimanapun juga, Anda adalah pendirinya. Sukian akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat semua orang pergi, merasa bahwa segala sesuatunya menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lokasi Akademi Jianan di kejauhan. Hatinya juga mendesah pelan. Setelah 2 tahun, dia akhirnya kembali ke tempat ini di mana dia secara bertahap berubah dari seorang pemuda yang lembut menjadi seorang ahli. Gerbang PAN, saya bertanya-tanya bagaimana itu? Hati Xiao yang diam-diam menjadi sangat panas saat dia memikirkan faksi muda yang dia dirikan ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 873 Xinlan. Masih ada jarak yang cukup jauh antara Akademi Jianan dan Kota Perdamaian. Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiao Yan tiba, sudah siang hari. Xiao Yan tidak tinggal terlalu lama di Akademi luar. Dia hanya berhenti sejenak sebelum bergegas tanpa berhenti ke Akademi Dalam dari Akademi Jianan, yang terletak di pegunungan yang dalam di belakang. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka melewati pegunungan yang sangat dalam, yang tampak cukup berbahaya di mata mereka saat itu, hanya dalam waktu setengah jam. Ketika aliran gunung yang sangat familiar itu muncul dalam pandangan Xiao Yan, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah tiba di Akademi Dalam. Di bawah pimpinan Sukian, kelompok itu memasuki Akademi Dalam, yang ditutupi oleh ruang yang terdistorsi, tanpa halangan apapun. Setelah mereka melewati gerbang utama perak, hutan hijau subur yang luas muncul di depan mata mereka. Hati Xiao yang terasa agak tergerak, dan dia merasa nostalgia. Saat itu, dia telah memasuki Akademi Dalam dari tempat ini. Yang disebut kompetisi berburu energi api, juga telah memungkinkannya, pemula ini, untuk mendapatkan reputasi di dalam Akademi Dalam. Hehehehehe, rekor yang kamu buat saat itu adalah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan oleh siswa baru. Siswa baru setiap tahun masih mengalami apa yang disebut pukulan dari siswa yang lebih tua. Sesuatu seperti siswa baru yang merebut energi api tidak pernah terjadi lagi. Sukian di samping tertawa. Xiao Yan tanpa sadar sedikit tersenyum saat mendengar Sukian menyebutkan beberapa perbuatannya. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan tersenyum sambil berkata, "Ayo pergi." Tubuhnya bergerak setelah kata-kata itu terdengar dan dia melayang dengan lembut menuju hutan. Sukian dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari hutan, Akademi Dalam yang menempati tanah yang sangat luas, sekali lagi muncul dalam pandangan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan berdiri di atas lereng dan memandangi Akademi Dalam yang dipenuhi kehidupan dari sudut pandang yang tinggi. Saat ini, ukuran Akademi Dalam sedikit lebih besar dari 2 tahun lalu. Karena persyaratan masuk Akademi Dalam sedikit santai selama beberapa tahun ini, Akademi Dalam saat ini dipenuhi dengan lebih banyak keaktifan. Tentu saja, persaingan yang ketat juga meningkat. Mereka yang bisa masuk Akademi Dalam ini bukanlah orang biasa, dan mereka yang memiliki kemampuan secara alami tidak ingin melangkah di atas kepala mereka. Peringkat kuat, yang tidak dianggap istimewa, adalah target yang mereka kerjakan dengan keras. Untuk memungkinkan diri sendiri naik peringkat, cukup banyak siswa yang bersusah payah berlatih. Kelompok itu berhenti di luar Akademi Dalam. Namun, Xiao yang tidak segera mengikuti Sukian dan yang lainnya masuk. Dia benar-benar ingin melihat gerbang PAN, untuk melihat bagaimana faksi pertama yang pernah dia dirikan telah berubah. Sukian tidak menghentikan Xiao Yan saat melihat situasinya. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, "Kamu bisa menemukan orang secara acak dan menanyakan tentang lokasi markas, gerbang PAN.
Setelah kamu menyusul semua orang, kamu bisa datang ke kompleks tetua akademi dalam untuk mencariku. Suqian tidak menunggu jawaban Xiao Yan setelah dia berbicara. Dia berbalik dan memimpin dokter peri kecil, Xiao Li dan yang lainnya ke bagian yang lebih dalam dari akademi dalam, meninggalkan Xiao Yan sendirian di tempat dia berdiri. Xiao Yan mengirim punggung Suqian dan sisanya pergi dengan matanya. Setelah mereka menghilang, dia akhirnya menghela nafas perlahan. Senyum yang agak energik berangsur-angsur melonjak ke wajah mudanya. Senyuman semacam ini tidak muncul di wajah Xiao Yan selama beberapa waktu. Selama ini, dia ditekan untuk maju dengan berbagai hal. Kadang-kadang, dia sendiri lupa bahwa dia hanyalah seorang pria muda berusia awal 20-an dan bukan pria tua berambut putih. Namun, di bawah atmosfer akademi dalam yang dipenuhi dengan vitalitas, suasana hati Xiao Yan menjadi jauh lebih santai. Saat ini dia tampak seperti pria muda yang cocok dengan usianya dan bukan pria tua. Tangan Xiao Yan mengusap tangannya yang lain saat dia perlahan berjalan di dalam akademi dalam yang luas. Sepanjang jalan, dia secara acak menarik seorang siswa dan menanyakan tentang lokasi gerbang PAN. Hanya setelah pihak lain memberitahunya dengan wajah terkejut, dia berterima kasih kepada mantan sebelum berbalik dan pergi. Anak kecil ini, apakah dia baru? Dia sebenarnya tidak mengetahui lokasi markas gerbang PAN. Siswa itu akhirnya dengan lembut bergumam saat dia melihat punggung Xiao Yan menjadi jauh. Xiao Yan mengikuti rute yang ditunjukkan oleh siswa tersebut, dan akhirnya muncul di luar markas gerbang PAN setelah 10 menit lebih. Ketika dia berhenti dan melihat villa yang menempati tanah yang sangat luas, dia tanpa sadar menjadi agak terpana meskipun dalam ketenangannya. Apakah Akademi Batin ini agak terlalu murah hati? Mereka benar-benar memberi markas mewah untuk faksi mahasiswa. Dibandingkan dengan situasi di masa lalu di mana mereka hanya bisa menggunakan asrama mereka sebagai basis, itu benar-benar perbedaan antara awan dan lumpur. Tentu saja, Xiao Yan, yang telah jauh dari akademi dalam selama lebih dari 2 tahun, secara alami tidak mengetahui jumlah kekuatan konyol yang dimiliki gerbang PAN saat ini di dalam akademi dalam. Lebih dari setengah dari 50 teratas yang paling berharga dari peringkat kuat mengenakan lencana gerbang PAN di dada mereka. Bahkan beberapa sesepuh akademi dalam yang baru dipromosikan memakai gelar gerbang PAN pada mereka. Karena gerbang PAN saat ini menjadi lebih ketat, mengakibatkan peningkatan solidaritas para anggotanya. Dengan demikian, faksi akademi ini menjadi lebih terkontrol dan terkekang. Ini benar-benar berbeda dari faksi akademi asli dan agak longgar. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan mengeluarkan pujian di dalam hatinya sebelum dia masuk ke rumah yang sangat besar ini. Matanya menatap keempat pria yang tampak dingin dan tegas di pintu masuk. Melihat aura keempat orang ini, mereka pasti tidak akan dianggap lemah bahkan jika ditempatkan di dalam seluruh akademi dalam. Mendapatkan anggota dengan keterampilan seperti itu untuk menjadi penjaga adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi ketika Xiao Yan masih ada saat itu. Tubuh Xiao Yan bergerak saat dia melirik tatapan hati-hati dari 4 pria yang dingin dan tampak tegas yang sedang berpatroli ke sana kemari. Cahaya perak samar berkedip dan dia menyerbu ke bagian dalam gerbang PAN dengan cara seperti hantu tanpa ada yang menyadarinya. Setelah itu, dia tersenyum dan menepuk kedua tangannya sebelum berjalan menuju bagian yang lebih dalam dari gerbang PAN. Xiao Yan sekali lagi merasakan kelapangan manor ini saat dia berjalan berkeliling. Dia secara acak menemukan jalan setapak dan berjalan di sepanjang jalan itu. Sesaat kemudian, pandangannya menjadi lebih luas saat tanah rapi muncul di depannya. Gelombang sorakan yang dirahasiakan juga sedang dikirim dari lokasi ini. Ketika dia mendengar sorakan itu, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memandangi kerumunan besar massa hitam. Dia tanpa sadar tersenyum dan terus berjalan. Dia merasakan aura yang agak familiar dari tempat itu. Saat mendekati kerumunan, Xiao Yan menemukan bahwa ada platform tinggi di tengah-tengah jemaat. Seorang wanita berpakaian biru pucat duduk bersila di peron ini. Penampilan wanita itu sangat cantik. Tubuhnya yang indah dan proporsional, di bawah pakaiannya, memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat yang menyebabkan seseorang tertarik. Namun, benang ketidakpedulian yang dingin membuat orang lain menjauh dan penyebaran sikap wanita ini menyebabkan beberapa orang merasa agak menyesal. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah wanita yang cukup dingin. Jenis wanita ini adalah tipe yang sangat sulit ditundukkan oleh pria.
Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki banyak kemampuan hanya dapat mengambil sikap mengawasinya dari jauh tanpa berusaha untuk membelai dia. Tentu saja, hal yang paling menarik bagi Xiao Yan bukanlah penampilan wanita ini. Sebaliknya, dia tertarik pada kuali obat yang ditempatkan di depannya. Pada saat ini, nyala api di dalam kuali obat sedang berputar dengan cepat dan aroma obat yang samar sedang dipancarkan. Jelas sekali, wanita ini adalah seorang alkemis. Tatapan Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan saat menyapu bagian dalam kuali obat. Dia dengan lembut mengendus dengan hidungnya dan keterkejutan di matanya semakin padat. Dia dengan lembut bergumam. Ini sebenarnya adalah pil obat tingkat 4, pil Ki Langit. Tidak disangka wanita muda ini sudah memiliki kemampuan untuk mengolah pil obat jenis ini di usia yang begitu muda. Bakat pemurnian pilnya tidak kalah dengan murid Gu He, Liu Ling. Pada saat ini, perhatian wanita berpakaian biru itu dengan jelas tertuju pada kuali obat. Keringat sebening kristal sesekali terbentuk di dahinya yang halus. Akhirnya, tetesan akan mengikuti wajah oval kurusnya dan menetes ke bawah. Meskipun wajahnya berkeringat, wanita berpakaian biru itu jelas memiliki kekuatan yang tersisa. Kekuatan spiritualnya mengendalikan nyala api dan dengan hati-hati menyusun pil obat. Gelombang aroma obat yang kaya berulang kali ditransmisikan, menyebabkan pengamat di sekitarnya berulang kali menelan air liur mereka. Beberapa percakapan lembut juga sedang dikirim. Keterampilan pemurnian obat senior Xin Lan benar-benar menjadi luar biasa. Mampu memperbaiki pil obat tingkat 4 pada usia seperti itu, prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Hehe, benar. Siapapun yang menikahinya di masa depan tidak perlu khawatir tidak memiliki pil obat untuk dimakan. Ci, kamu sedang melamun lagi. Senior Xin Lan telah menetapkan pandangannya sangat tinggi. Pada dasarnya tidak ada pria di akademi dalam ini yang bisa menangkap tatapan tajamnya. Selain itu, dia secara pribadi mengatakan bahwa satu-satunya syarat yang harus dipenuhi untuk pergi bersamanya adalah melampaui dia dalam keterampilan penyulingan obat. Di akademi dalam ini, selain beberapa sesepuh instruktur di Departemen Alkimia, siapa lagi yang bisa mengungguli dia? Hei, siapa bilang tidak ada orang? Saat itu, ketua kami memperbaiki pil obat tingkat 5 saat dia berkompetisi dengan penyempurnaan obat melawan orang lain di akademi dalam. Huk, menjauhlah dariku. Ketua telah meninggalkan akademi dalam selama 2 tahun. Bagaimana itu bisa dihitung? Xiao Yan merasa agak lucu saat mendengar percakapan di sekitarnya. Sepertinya dia benar-benar menjadi sosok legendaris. Sementara Xiao Yan diam-diam merasa bahwa semuanya lucu, wanita berpakaian biru di peron tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang indah. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan pil obat bundar dengan aroma obat yang kaya terbang keluar dari kuali obat. Itu akhirnya mendarat di tangannya yang halus seperti giok. Mereka yang berada di bawah platform segera mengeluarkan gelombang sorak-sorai setelah melihat penyempurnaan wanita yang berhasil. Banyak suara penjilatan dikirim ke wanita berpakaian biru tanpa wajah pemiliknya memerah. Namun, ini tampaknya tidak berpengaruh apapun padanya. Wajah cantiknya tetap dingin dan tanpa ekspresi. Matanya yang panjang dan cantik menyapu sekali dan mereka yang berteriak dan bersorak segera menutup mulut karena malu. Sayang sekali. Tatapan Xiao Yan menyapu pil obat di tangan wanita itu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berbicara dengan keras. Xiao Yan tiba-tiba merasakan sekelilingnya menjadi sedikit sunyi saat suaranya terdengar. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut, hanya untuk melihat sepasang mata yang dingin dan cerah menatapnya dengan acuh tak acuh. Wanita berpakaian biru itu menatap pemuda berjubah hitam yang tampak akrab itu. Suara dinginnya perlahan ditransmisikan. Katakan padaku apa yang perlu dikasihani? Bab 874. Pertemuan. Xiao Yan menatap wanita berpakaian biru itu, yang tatapan dinginnya tertuju padanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat banyak tatapan di sekitarnya. Dia tanpa sadar menjadi sedikit malu. Segera, dia mengeluarkan batuk kering dan tertawa. Jika Anda lebih tepat dalam mengontrol nyala api ketika Anda memurnikan pil obat dan memperpanjang waktu yang Anda gunakan untuk membuat pil, kualitas Ki Langit ini, pil akan sedikit lebih baik. Oleh karena itu, saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu sangat disayangkan.
Orang-orang di sekitarnya tanpa sadar berubah menjadi keributan ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah mengajari wanita berpakaian biru ini pelajaran dengan cara yang begitu biasa. Tatapan mereka langsung tertegun saat mereka melihat orang yang berani ini. Jumlah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan pendapat tidak melebihi 5. Selain itu, kelima orang ini kebanyakan adalah sesepuh dari Departemen Alkimia. Pria berjubah hitam ini, yang tampak sangat muda, jelas tidak ada di antara mereka. Wanita berpakaian biru di peron juga tercengang karena kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia samar-samar merasakan bahwa kualitas pil obat mungkin lebih baik jika dia melakukan apa yang dikatakan Xiao Yan, dia masih merupakan karakter yang agak dingin dan bangga. Jika pihak lain adalah tetua dari Departemen Alkemis, dia mungkin cenderung untuk mendengarkan dan belajar dengan cermat. Namun, usia Xiao Yan jelas terlihat mirip dengannya. Oleh karena itu, sulit baginya untuk menerima nasihatnya. Wajah cantiknya juga berubah menjadi agak jelek. Siapa kamu? Jangan bilang padaku bahwa tindakan hanya dengan mengucapkan kata-kata acak sebenarnya tergantung pada siapa. Jika Anda merasa apa yang baru saja saya katakan salah, Anda dapat memilih untuk mengabaikannya. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menjawab dengan santai. Xin Lan sejenak bingung setelah mendengar kata-kata tenang dari Xiao Yan ini. Dia jelas-jelas membosankan. Hanya ada sedikit orang di Akademi Dalam yang mau berbicara dengannya seperti ini. Dia segera mengertakkan gigi peraknya sedikit dan berkata, "Ini adalah markas besar, Gerbang Pan. Hanya anggota, Gerbang Pan, yang diizinkan masuk. Anda berjalan secara acak bahkan tanpa mengenakan lencana. Ini melanggar aturan. Anda melekat pada subbagian mana?" Setelah mendengar kata-kata Xin Lan, anggota Gerbang Pan di sekitarnya juga menemukan bahwa Xiao Yan tidak mengenakan lencana. Tatapan mereka segera menjadi jauh lebih berhati-hati. Gerbang Pan memiliki aturan ketat bahwa mereka yang berjalan di dalamnya harus memakai lencana. Aturan ini adalah sesuatu yang diketahui semua anggota Gerbang Pan. Oleh karena itu, jarang ada masalah yang mirip dengan apa yang terjadi sekarang, lagi pula. Gerbang Pan saat ini tidak lagi longgar seperti dulu. Saya datang untuk mencari seseorang. Xiao Yan agak tidak berdaya saat dia merasakan tatapan hati-hati itu. Karena tidak kembali ke akademi dalam selama 2 tahun, dia tidak mengira akan menghadapi interogasi yang memalukan seperti itu. Mencari seseorang? Jika orang luar memasuki Gerbang Pan untuk mencari seseorang, pasti ada seseorang yang mengawal mereka. Mendobrak masuk secara acak tidak akan berakhir menjadi hal yang baik. Xin Lin berjalan menuruni platform tinggi dan segera membawa aroma tenang yang samar saat dia muncul di depan Xiao Yan. Matanya menyapu wajah yang terakhir. Perasaan akrab itu menjadi lebih padat. Bahkan nada awalnya yang dingin sedikit menghangat. Lain kali kamu harus berhati-hati. Siapa yang kamu cari? Hu Jia dan Wu Hao. Minta mereka untuk datang dan melihat saya. Xiao Yan mengusap kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Xin Lan dan wajah orang-orang di sekitarnya tanpa sadar menjadi agak aneh setelah mendengar kata-katanya. Saat ini, posisi Wu Hao dan Hu Jia dalam Akademi Dalam luar biasa. Bahkan anggota Gerbang Pan jarang bisa melihat mereka. Namun, pemuda berjubah hitam ini benar-benar membuka mulutnya dan meminta mereka berdua untuk keluar dan menemuinya. Senior Hu Jia dan Senior Wu Hao biasanya sangat sibuk. Tidak mudah untuk melihatnya. Selain itu, Anda bukan satu-satunya di Akademi Dalam yang ingin melihat mereka berdua. Xin Lan menggelengkan kepalanya. Tangan halusnya membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berbicara dengan nada tenang. Dia saat ini memperlakukan Xiao Yan sebagai siswa biasa yang diam-diam menyelinap ke Gerbang Pan. Ini bukan pertama kalinya orang seperti itu muncul. Xiao Yan tertawa getir mendengar kata-kata ini dari Xin Lan. Dia segera mengangkat kakinya dan berjalan menuju kerumunan. Orang-orang berpisah saat dia melakukannya dan seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah berdiri dengan sikap terpaku. Sepasang mata berair besar menatap tajam ke pria muda berjubah hitam yang sedang berjalan mendekat. Wanita muda itu mengenakan gaun merah dan memiliki sosok yang tidak akan dianggap tinggi. Sebaliknya, itu memberi seseorang perasaan menjadi kecil dan cantik. Tentu saja, terlepas dari ukuran wanita muda itu, yang tampak kecil dan cantik, dadanya yang besar jarang terlihat. Wajahnya yang indah memancarkan pesona yang memikat di tengah kemurniannya.
Kecantikan ini tidak jauh lebih buruk dari wanita berpakaian biru itu. Hal ini terlihat dari tatapan kagum yang berulang kali ditembakkan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan wanita muda berpakaian merah itu. Dia melihat wajahnya yang telah berubah menjadi kusam setelah melihatnya dan tanpa sadar tersenyum. Segera, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala yang terakhir di depan tatapan tertegun semua orang sebelum berbicara dengan senyuman. Kamu telah tumbuh cukup banyak dalam 2 tahun kita belum bertemu. Wanita itu tiba-tiba terbangun oleh tindakan Xiao Yan yang agak penuh kasih sayang. Dia melihat senyuman hangat di wajah yang terakhir dan kelembapan segera mengalir di mata besar berairnya. 2 air mata jernih mengalir di wajahnya dan jatuh. Sejak masalah itu saat itu, orang di depannya sepertinya tidak pernah menunjukkan tindakan kasih sayang padanya. Wanita muda, yang matanya tiba-tiba menunjukkan kelembapan, segera membangkitkan kemarahan pelindung bunga di sekitarnya. Banyak tatapan marah dengan cepat melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Mei, apa yang terjadi padamu? Apa kamu baik-baik saja? Sosok berwarna biru dengan cepat muncul di samping wanita muda yang mengenakan gaun merah. Dia buru-buru bertanya setelah melihat pirnya mekar seperti hujan. Pada saat yang sama, dia menatap Xiao Yan sementara alisnya menjadi vertikal. Dia baru saja akan menegur saat dia ditahan oleh Xiao Mei. Suara malu-malu segera dikirim dari belakangnya. Xiao, saudara sepupu Xiao Yan. Apakah itu benar-benar kamu? Xin Lan tanpa sadar merajut alisnya setelah ditahan oleh Xiao Mei. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya perlahan mengeras. Matanya yang cantik dan murni melebar saat dia melihat pemuda berjubah hitam di depannya dengan cara tertegun. Xiao Yan. Saudara sepupu Xiao Yan. Semua orang yang hadir tahu bahwa Xiao Mei adalah saudara sepupu dari pendiri Gerbang Pan. Siapa yang bisa disebut saudara sepupu olehnya dan memiliki nama Xiao Yan? Siapa lagi selain pendiri Gerbang Pan, yang memiliki reputasi tak tertandingi dalam Akademi Jianan? Tanah terbuka yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Sinar matahari tersebar turun dari langit dan menyinari banyak wajah yang terpana. Pada saat ini, semacam perasaan tidak percaya yang aneh dan aneh muncul di hati setiap orang. Pendiri Gerbang Pan, yang hanya ada dalam legenda, baru saja muncul di depan mereka entah dari mana. Saat mereka melihat wajah yang berisi senyuman, semua orang tahu bahwa Gerbang Pan kemungkinan besar akan mendidih hari ini karena ini. Suasana di dalam aula yang luas dan terang agak menekan dan menggairahkan. Beberapa tatapan yang berisi berbagai emosi berkumpul pada pria muda berjubah hitam yang berada di kursi yang duduk di aula. Tidak banyak orang di aula. Hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari yang hadir. Apalagi, semuanya adalah wajah yang akrab. Selain Xiao Mei dan Xin Lan, sedikit yang tersisa adalah teman lama yang telah memasuki akademi dalam pada saat yang sama dengan Xiao Yan dan telah mengikutinya ketika Gerbang Pan telah didirikan. Xiao Mei berdiri jinak di samping Xiao Yan. Panci teh di tangannya dimiringkan dan sederet air keluar, dengan hati-hati mendarat di cangkir teh di depannya. Karena dia sedikit menekuk tubuhnya, keputihan salju yang memikat terungkap secara sembarangan, menarik perhatian orang. Xiao Yan menatap ke depan dengan mantap. Hanya setelah Xiao Mei selesai menuangkan teh dan menegakkan tubuhnya, tatapannya melayang saat dia tersenyum padanya. Segera, tatapannya menyapu beberapa orang di aula dan tertawa. Semuanya, silakan duduk. Kami semua dekat. Mengapa Anda harus begitu sopan? Hehe, ketua, kami telah menunggumu kembali. Sekelompok orang di luar tampaknya telah menjadi gila. Seorang pria bertubuh kuat mengusap kepalanya dan tertawa dengan cara yang sederhana dan jujur. Xiao Yan mengingatnya, Atai, nama yang sederhana dan lugas. Saat itu, orang inilah yang awalnya menghasut pembentukan Gerbang Pan. Namun, setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, saat ini dia menjadi agak formal dan terkendali di depan Xiao Yan. Bagaimanapun, ada cukup banyak rumor tentang Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Celah di antara mereka berdua juga diam-diam telah dipisahkan. Persahabatan di masa lalu juga mendapat tambahan rasa hormat dan ketakutan. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menghela nafas panjang di dalam hatinya. Setelah lama tidak kembali, dia mulai merasa seperti orang-orang telah digantung meskipun strukturnya sama. Kamu benar-benar ketua.
Xin Lan, yang menggunakan tatapan tidak biasa untuk menatap Xiao Yan akhirnya tidak bisa membantu tetapi bertanya sambil menghela nafas secara emosional. Mengapa? Apakah saya tidak terlihat seperti dia? Xiao Yan memandang alkemis cantik dari gerbang Xiao ini dan tanpa sadar menggoda. Wajah Xin Lan menjadi sedikit merah. Tatapannya tidak mengungkapkan terlalu banyak rasa malu saat dia sekali lagi mengukur Xiao Yan dengan hati-hati. Dia menjawab dengan anggun. Kamu jauh lebih tampan dibandingkan dengan patung. Karena itu, saya gagal mengenali Anda sebelumnya. Tolong jangan salahkan aku. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika pintu yang tertutup rapat mengeluarkan ledakan dan dengan kasar didorong terbuka. Dengus indah bergema di sekitar aula besar. Anak nakal, kamu akhirnya kembali. Anda telah pergi selama 2 tahun sekaligus. Anda benar-benar menikmati menjadi pemilik yang tidak bertanggung jawab, bukan? Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat mendengar suara yang akrab ini. Dia mengangkat kepalanya dan hanya bisa melihat sinar matahari yang bersinar dari luar. Seorang wanita berambut pendek dengan sosok cantik berdiri di bawah sinar matahari yang meresap, dan sepasang mata cerah yang sulit diatur dengan kejam menatap Xiao Yan. Seorang pria dengan penggaris berat berwarna darah di punggungnya berdiri di samping wanita itu. Wajahnya yang biasanya dingin dan tegas juga saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang datang dari hatinya. Senyuman yang menghangatkan hati juga berangsur-angsur muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat dua sosok yang dikenal di ambang pintu. Bab 875. Metode. Semua orang duduk di kursi yang berbeda di dalam aula saat Xiao Yan tersenyum dan memandangi dua orang di seberangnya. Dia pernah melihat Wu Hao sekali di wilayah sudut hitam, dan dia tidak banyak berubah. Hu Jia, bagaimanapun, telah berubah dari penyihir kecil di masa lalu menjadi penampilan yang menyegarkan. Rambut pendeknya menyebabkan dia tidak memiliki perasaan lembut seperti seorang wanita. Sebaliknya, itu memberinya aura heroik. Setiap orang telah mengalami berbagai tingkat perubahan selama 2 tahun ini. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, tentu saja tidak dapat dihindari bahwa mereka terlibat dalam percakapan yang hidup. Senyum di wajah Wu Hao tidak pernah berkurang selama obrolan mereka. Dia selalu menghormati Xiao Yan di dalam hatinya. Rasa hormat ini sudah samar-samar hadir sejak Xiao Yan mengalahkan Hu Jia, Bai Shan, dan dia tanpa bantuan selama ujian akademi luar. Rasa hormat ini meningkat pesat pada hari-hari berikutnya. Hu Jia, di sisi lain, berbeda darinya. Kata-katanya terus terang, dan dia tidak menyembunyikan ketidaksenangannya dengan Xiao Yan sebagai pemilik yang memberikan segalanya kepada orang lain. Secara keseluruhan, bagaimanapun, dia masih cukup bersemangat untuk bisa melihat Xiao Yan lagi. Kalian semua telah menjadi ahli Do Uang selama 2 tahun ini. Selamat. Xiao Yan mengangkat cangkir tehnya, tersenyum dan menghela nafas. Dia mengingat hal-hal gila yang dilakukan kelompok muda mereka saat itu. Pada saat itu, mereka hanyalah ikan kecil di kelas Dadhousi. Bagaimana kami bisa membandingkan dengan Anda? Hu Jia meringkuk mulutnya. Dia merasakan kehadiran samar dari tekanan kuat yang merembes keluar dari tubuh Xiao Yan saat dia memasuki ruangan. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan yang terakhir sepertinya jauh melampaui mereka. Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut bertanya. Bagaimana, Gerbang Pan, saat ini? Ini secara alami jauh lebih baik daripada dulu. Sebuah kebanggaan muncul di wajah Hu Jia ketika dia menyebutkan ini. Dia melanjutkan. Wu Hao saat ini adalah tetua akademi dalam. Saya juga memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi tetua. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa Gerbang Pan masih perlu dikelola, saya tidak ada rencana untuk pergi. Bagaimanapun, setelah seseorang menjadi tetua, seseorang tidak dapat terlalu banyak campur tangan dalam masalah ini di antara siswa. Tidak banyak perubahan dengan anggota dibandingkan saat itu. Jumlahnya turun drastis. Jika seseorang menghitung, kemungkinan ada kurang dari 300. Wu Hao di samping tersenyum dan berkata. Saat ini, persyaratan perekrutan, Gerbang Pan, sangat keras. Biasanya, tidak lebih dari 50 orang direkrut setiap musim. Namun, jangan meremehkan 200 orang ini. Sebagian besar orang top di akademi dalam termasuk di antara mereka. Potensi mereka luar biasa.
Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Cara ini juga bagus. Persyaratan perekrutan yang lebih keras menyebabkan anggota Gerbang Pan berusaha lebih keras. Mereka akan melakukannya untuk kehormatan mereka. Poin ini sangat penting. Xiao Yan saat ini bukan lagi pemula yang tidak tahu apa-apa saat itu. Saat ini dia telah membentuk dua faksi besar yang dikenal sebagai Gerbang Pan dan Aliansian. Dia juga cukup kaya akan pengalaman. Berapa banyak anggota Gerbang Pan yang akan memasuki Gerbang Xiao setelah mereka lulus sekarang? Jari Xiao Yan mengetuk meja saat dia mengajukan pertanyaan penting. Saat itu, alasan terpenting untuk mendirikan Gerbang Xiao adalah karena Gerbang Pan memiliki terlalu banyak potensi tersembunyi. Para siswa yang bisa masuk akademi dalam memiliki bakat pelatihan yang cukup hebat. Bakat semacam ini akan dipersiapkan oleh faksi manapun dengan sekuat tenaga. Saat ini, Gerbang Xiao dan Gerbang Pan telah terhubung. Dengan yang terakhir sebagai penyedia potensi, Gerbang Xiao akan bisa mendapatkan dukungan darah baru. Apalagi, darah baru seperti itu adalah yang sangat luar biasa. Alasan posisi Gerbang Xiao dalam wilayah sudut hitam naik dari hari ke hari selama 2 tahun ini sebagian besar karena keberadaan Gerbang Pan. Cukup sedikit. Setiap anggota yang terpilih untuk memasuki Gerbang Pan akan diberitahu tentang hubungan antara Gerbang Pan dan Gerbang Xiao. Selain itu, dengan peningkatan kepercayaan, kami juga akan mengizinkan beberapa anggota untuk memasuki Gerbang Xiao terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi. Selain beberapa keadaan khusus, ada 20 atau lebih anggota Gerbang Pan memasuki Gerbang Xiao setiap tahun. Hu Jia menyuarakan pikirannya. Selain itu, hubungan saat ini antara Gerbang Pan dan Gerbang Xiao juga sesuatu yang disadari oleh Akademi Jianan. Mereka tidak hanya tidak menentangnya tetapi malah mendukung hal ini. Dengan cara ini, itu menyebabkan Gerbang Xiao menjadi lebih normal. Keduanya saling mendukung dan mendapatkan perlindungan terbesar di tempat yang kacau ini. Wu Hao tertawa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Senyuman yang sepertinya telah memberikan beban berat juga muncul di wajahnya. Fungsi yang tepat dari Gerbang Pan agak melebihi harapannya. Selama Gerbang Pan ada, kekuatan Gerbang Xiao akan meningkat pesat setiap tahun. Diberikan cukup waktu, sepertinya tidak ada faksi lain yang bisa menanganinya di wilayah sudut hitam di masa depan. Sudah sulit bagi kalian semua selama 2 tahun ini, Xiao Yan menghela nafas. Dia menghadapi Hu Jia dan Wu Hao dan dengan tulus berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena Hu Jia dan Wu Hao, kemungkinan Gerbang Pan akan mengalami kesulitan berfungsi seperti itu. Pada saat itu, kemungkinan rencananya untuk Gerbang Xiao akan benar-benar gagal. Jangan beri aku semua ini. Jika Anda benar-benar merasa bersalah, ini bisa diatur oleh Anda di masa depan. Hu Jia meringkuk mulutnya dan menjawab. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit dan menghela nafas saat mendengar ini. Saya juga ingin tetap aman di sini, namun, ada terlalu banyak hal di pundak saya. Hehehehe, dia hanya mengeluh. Benar. Berapa lama kamu akan tinggal di akademi dalam kali ini? Wu Hao tersenyum dan berkata. Tatapan semua orang di aula segera dilemparkan ke Xiao Yan saat mereka mendengar pertanyaan ini. Saya tidak akan tinggal lama. Setelah saya menyelesaikan masalah di tempat ini, saya berencana untuk pergi ke benua untuk mencari api surgawi, itu kemungkinan akan menghabiskan banyak waktu saya. Bagaimanapun, terlalu sulit untuk menemukan api surgawi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum perlahan menjelaskan. Api surgawi, ya. Sebuah cahaya berkedip di mata Xin Lan di samping setelah dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. Kamu selalu memiliki kesibukan seperti itu, Hu Hao tertawa getir. Dia segera berkata. Karena kamu sudah kembali, kamu juga harus bertemu dengan saudara-saudara dari Gerbang Pan. Mereka sangat ingin tahu tentang Anda. Semuanya memandang Anda sebagai idola mereka. Posisi itu adalah sesuatu yang bahkan Hu Jia dan saya tidak dapat membandingkannya. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia berdiri dan dengan tulus berkata. Itu wajar. Sejak saya kembali, bagaimana saya bisa tidak bertemu dengan saudara saya sendiri?
Xiao Mei melihat punggung yang agak kurus setelah Xiao Yan berdiri. Dia tersenyum kecil. Setelah tidak melihat yang terakhir selama 2 tahun, orang di depannya ini telah dewasa dan mampu memberikan pikiran yang damai. Saat ini dia seperti bintang terang yang memancarkan cahaya cemerlang. Xiao Yan bertemu dengan banyak saudara dari Gerbang Pan, seperti yang dia janjikan setelah dia tersenyum dan mengobrol sedikit lagi dengan kelompok Wu Hao. Setelah itu, dia mundur tergesa-gesa di depan tatapan Lu Chu Hao dan yang lainnya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar akan menjadi sangat gila sampai-sampai ingin melepas pakaiannya untuk disimpan sebagai souvenir. Setelah berhasil menyusul Wu Hao dan yang lainnya, Xiao Yan bergegas ke kompleks tetua Akademi Dalam. Setelah itu, dia bertemu dengan tetua pertama Suqian, yang sedang menunggu di ruang pertemuan sendirian untuknya. Suqian, yang sedang membaca buku tua di ruangan itu, mengangkat kepalanya saat mendengar suara pintu dibuka. Dia hanya melihat Xiao Yan melarikan diri dengan pakaian berantakan. Segera, dia menggoda. Apakah kamu sekarang sadar akan tingkat popularitas yang kamu miliki di Akademi Dalam? Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah melihat ada siswa yang menerima perlakuan seperti itu. Xiao Yan tanpa sadar dan pahit tertawa saat mendengar nada menggoda dalam kata-kata Suqian. Dia menemukan kursi di depan Suqian dan duduk sebelum berbicara dengan gaya tak berdaya. Tetua pertama, kamu harus berhenti menggodaku. Suqian tersenyum. Dia segera menarik sedikit senyuman di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, seharusnya ada alasan lain selain membantu melepaskan api hati di Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar, selama perjalananmu ke Akademi Jianan, kan? Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan masalah penting itu. Dia menganggukkan kepalanya, sedikit ragu-ragu sebelum berbicara. Tetua pertama, kepala sekolah tidak ada di Akademi Dalam, kan? Ya, dirinya yang sudah tua selalu suka berkeliaran di mana-mana. Dia belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Jika seseorang tidak menyampaikan berita secara berkala, kemungkinan besar saya akan mengira dia telah mengalami kecelakaan. Mengapa? Apakah kamu sedang mencari dia? Suqian tanpa daya menjelaskan. Xiao Yan menghela nafas. Dia perlahan membuka jubah hitamnya dan menunjukkan titik hitam aneh di dadanya yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Ada beberapa garis misterius di sekitar titik hitam yang tampak seperti sangkar yang menutupnya dengan kuat. Ekspresi Suqian segera berubah saat melihat titik hitam di dada Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat sesuatu. Dia dengan cepat bertanya dengan suara yang dalam. Kamu diracuni? Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia menjelaskan secara singkat masalah tersebut dari awal hingga akhir. Seorang elit Douzun, ekspresi Suqian juga secara bertahap menjadi serius setelah dia mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada elit Douzun lain di dalam Akademi Dalam selain kepala sekolah. Akademi Jianan memang memiliki beberapa iblis tua yang tersembunyi. Namun, mereka belum mencapai kekuatan Douzun. Mungkin, mereka akan bisa mencapai level itu untuk waktu yang singkat jika mereka bergandengan tangan. Namun, tidak mungkin membuat mereka bertindak. Misi mereka adalah untuk menjaga Akademi Jianan. Kecuali Akademi Jianan akan menghadapi situasi yang mengancam kelangsungan hidupnya, mereka tidak akan muncul, apalagi membantu siapapun mengeluarkan racun. Bahkan saya tidak memiliki hak untuk memerintahkan mereka dalam hal ini. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat mendengar ini. Dia tidak menaruh banyak harapan pada iblis lama yang tersembunyi. Saat itu, Akademi Dalam hampir dihancurkan oleh Han Feng, tetapi orang-orang tua ini tidak pernah muncul. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang membantunya mengeluarkan racun. Jika tidak ada elit Douzun untuk membantu, saya mungkin hanya bisa menggunakan metode lain. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut dan perlahan menjawab. Metode apa? Temukan api surgawi lainnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan cahaya panas saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Bersambung ke episode 174. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.